Bab 146 Pembunuh dalam hutan. Gadis itu memiliki kulit seperti salju, putih dengan kehalusan dan meskipun penampilannya tidak bisa ditandingi dengan keindahan negara, dia masih memiliki sikap yang unik. Yang paling penting adalah sosoknya sangat baik. Bagian depannya menonjol dan bagian belakangnya naik, dan mereka berkembang dengan baik, halus, dan bulat. Selain sepasang kakinya yang lurus seperti pensil, dia memiliki tubuh seperti iblis yang sebanding dengan Surou. Chu Feng benar-benar tidak bisa berpaling dari sosok yang baik karena dia tidak bisa tidak memikirkan malam gembira dengan Surou. Melihat Chu Feng menatapnya dengan sangat jelas, gadis itu sedikit mengerutkan kening dan sedikit jijik muncul di pandangannya. Ho! Bahkan tidak mau sekarang. Bukankah tubuh yang baik untuk dilihat orang lain? Chu Feng dengan dingin tertawa di dalam hatinya dan tatapannya masih bolak-balik dengan kakinya yang panjang dan indah. Dia benar-benar mengabaikan ekspresi apa yang dia miliki. Kami memberikan penghormatan kepada Nona besar. Namun, ketika Chu Feng melihat dengan penuh minat dan sangat terserap, suara hormat terdengar dari sekelilingnya. Pada saat yang sama, puluhan pelayan tingkat atas membungkukkan tubuh mereka dan memberi hormat. Nona besar, sangat. Dia adalah nona besar dari White Tiger Villa, Murong Xinyu. Petik 2. Chu Feng tiba-tiba menyadarinya. Murong Xinyu adalah putri tertua dari Master White Tiger Villa. Sejak dia dilahirkan, dia tidak bisa berkultivasi. Namun, dia adalah orang yang sangat pintar. Aku sudah selesai. Chu Feng secara tersembunyi mengutuk karena dia menemukan bahwa warna wajah Murong Xinyu saat ini adalah pucat. Jelas, dia marah padanya. Pada saat itu, Chu Feng merasa sedikit menyesal karena dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Para pelayan di sekitar Chu Feng bersukacita dalam kesialannya. Apa yang paling dibenci Murong Xinyu adalah orang lain melihat kecantikannya. Chu Feng menyentuh tabu besar sehingga mereka menantikan hukuman apa yang akan diterima Chu Feng. Paman Zhang, ayo pergi. Hal yang membingungkan orang lain adalah bahwa tidak ada hukuman yang diberikan kepada Chu Feng oleh Murong Xinyu dan dia hanya langsung menuju kereta. Melihat itu, manajer Zhang menghela napas lega, penuh arti memandang Chu Feng, lalu mengikutinya. Kamu telah menyinggung nona besar. Kamu sudah mati. Pegang sedikit lebih banyak dari ini. Jika aku bahagia, mungkin aku bisa sedikit memohon untuk kamu. Petik 2. Para pelayan dengan paksa memasukkan barang-barang pengorbanan ke Chu Feng dan hanya ketika Chu Feng tidak bisa membawa lagi, mereka mengejar kereta yang bergerak. Adapun Chu Feng, dia tidak memperhatikan mereka juga karena hatinya benar-benar tenggelam ke dalam kegelisahan. Dia juga khawatir bagaimana nona besar akan merawatnya. Itu tidak baik untuknya, yang sedang bersiap untuk mencari pintu masuk ke makam kaisar di White Tiger Villa. Setelah kereta meninggalkan White Tiger Villa, mereka pergi jauh ke pegunungan White Tiger. Hanya ketika ia berjalan ribuan mil, ia berhenti di hutan. Ada kuburan gunung di sana. Tanpa berpikir panjang, Chu Feng tahu bahwa itu adalah kuburan ibu Murong Xinyu. Pada saat itu, para pelayan mulai mengatur persembahan. Namun, pekerjaan utama dilakukan oleh Chu Feng. Mereka jelas-jelas mengintimidasi Chu Feng, dan Murong Xinyu dan manajer Zhang melihat itu, tetapi mereka tidak menghentikan mereka. Chu Feng hanya bisa menanggung penghinaan dan menelan keluhannya. Siapa yang menyuruhnya menyinggung Murong Xinyu kan? Semakin dia melakukan itu, semakin berlebihan yang mereka dapatkan. Mereka merasa bahwa mereka melampiaskan kemarahan Murong Xinyu untuknya, jadi bahkan jika mereka menggertak,
itu benar dan adil. Pada akhirnya, semua pekerjaan diberikan kepada Chu Feng. Itu karena tengah hari dan Murong Xinyu perlu makan. Jadi, para pelayan pergi dan melayaninya. Hanya Chu Feng, seorang diri, yang melayani ibu besar Miss yang sudah meninggal. Mereka benar-benar budak alami. Melihat para pelayan yang tersenyum di wajah mereka dan mengelilingi Murong Xinyu, penghinaan bangkit dari lubuk hati Chu Feng. Murong Xinyu ini juga tidak baik. Jika kamu akan mempersembahkan korban kepada ibumu, kamu harus bersujud di depan makam ibumu. Namun dia tidak melakukannya. Penawaran macam apa ini? Aura ini? Tetapi pada saat itu, Chu Feng sedikit mengerutkan kening dan menyapu pandangannya yang tajam ke sekelilingnya. Dia bisa merasakan bahwa ada sekitar selusin pembudidaya yang mendekat. Setiap orang berada di ranah asal. Yang terlemah adalah di level 1 dari ranah asal, sedangkan yang terkuat mencapai level kelima dari ranah asal. Gemerisik. Sebelum menemukan situasi lama, suara langkah datang dari hutan di sekitarnya. Segera, lebih dari 10 angka keluar dari hutan. Orang-orang itu mengenakan pakaian hitam dan mereka hanya mengungkapkan mata iblis mereka. Mereka memegang bilah yang berkilauan dengan cahaya dingin dan niat membunuh mereka benar-benar terungkap. "Siapa kamu?" Melihat situasinya salah, Manajer Zhang berteriak keras dan berlari di depan Murong Xinyu, menempatkannya di belakangnya untuk melindunginya. Wos. Ketika orang-orang berpakaian hitam melihat Murong Xinyu, mereka tidak mengatakan apa-apa, melambaikan senjata di tangan mereka, mengepung Murong Xinyu dan menyerang. Target mereka sangat jelas. Mereka adalah pembunuh. Lindungi Nona Besar. Manajer Zhang berteriak lagi. Kedua lengannya bergerak dan bayangan terbentuk. Dia mengelilingi Murong Xinyu sendirian. Seolah-olah dia menjadi tembok tembaga dan besi. Kelompok pembunuh yang membawa senjata tidak bisa menembus. Tapi yang disebut dua tinju tidak bisa bertarung dengan 4 tangan. Dan selain itu, ada begitu banyak orang di sekitarnya dan menyerangnya. Bahkan ada orang yang tidak lebih lemah dari manajer Zhang sehingga dia dengan cepat tidak dapat melanjutkan. Dentang. Tiba-tiba, manajer Zhang mengirim beberapa telapak tangan pada saat bersamaan dan secara paksa mematahkan senjata seseorang. Setelah itu, ia dengan keras mendaratkan serangan ke dada pembunuh itu dan begitu saja, ia mati karena tertabrak. Namun, pada saat yang sama di tubuhnya, dia juga memiliki 2 luka pisau dan darah mengalir. Nona Besar, cepat lari. Menahan rasa sakit luar biasa di tubuhnya, manajer Zhang meraih Murong Xinyu dan mengusirnya keluar dari pengepungan. Murong Xinyu yang sama sekali tidak memiliki kultivasi jatuh dengan kejam di tanah. Lindungi Nona Besar. Melihat itu, 2 hamba dengan benar naik untuk mendukung Murong Xinyu. Tetapi ketika 2 hawa dingin menerpa, tanpa ada tangisan kesakitan, kedua hamba itu jatuh dalam genangan darah. Ternyata 2 orang berpakaian hitam di tingkat 2 ranah origin sudah menerkam ke arah Murong Xinyu. Adegan itu menakutkan para pelayan yang tersisa. Tidak hanya mereka tidak memblokir lagi, mereka bahkan mulai melarikan diri dan meninggalkan Murong Xinyu sendirian. Tapi itu cukup dimengerti. Ketika itu terkait dengan kehidupan mereka, kebanyakan orang akan melakukan hal yang sama juga. Kamu sekelompok bajingan. Melihat para pelayan yang meninggalkannya dan berlari untuk hidup mereka, Murong Xinyu menggertakkan giginya dengan marah. Setelah kutukan hebat, dia berputar dan ingin melarikan diri. Namun, kecepatannya jauh dari setara dengan para pelayan itu. Dengan sedikit kecerobohan,
dia tersandung dan jatuh lagi. Pada saat yang sama, dua orang berpakaian hitam sudah mendekati. Mereka melambaikan pisau tajam di tangan mereka dan menikam Murong Xinyu. Sebelum meninggal, rasa takut akhirnya muncul di wajah Murong Xinyu. Dia tidak bisa membantu tetapi menutup matanya dan tidak berani untuk terus mencari. Dia merasa sudah mati. Puff. Namun, ketika suara berat terdengar dan darah hangat menyemprot ke wajahnya, dia heran menemukan bahwa dia tidak merasakan rasa sakit yang datang dari tubuhnya. Sambil merasakan segala macam kebingungan, Murong Xinyu perlahan membuka matanya. Tetapi ketika dia dengan jelas melihat pemandangan di depan matanya, dia tercengang. Bab 147 menampilkan kemampuannya. Di depan Murong Xinyu, Chu Feng berdiri di sana. Di bawah kaki Chu Feng, dua orang berpakaian hitam yang berada di tingkat 2 ranah origin bersembunyi di genangan darah. Chu Feng menyerang. Dia tidak memiliki tujuan dan juga tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya melakukan itu karena dia tidak menginginkan seorang gadis, yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam, untuk dibunuh oleh para ahli ranah origin di depan wajahnya. Saat melihat pemandangan itu, Murong Xinyu merasa heran di seluruh wajahnya karena dia tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Tetapi, dia tahu bahwa dua orang yang ingin membunuhnya tiba-tiba mati. Jika itu adalah situasi normal, pemandangan itu tidak akan sulit untuk dipahami. Jelas, orang di depannya membunuh dua orang berpakaian hitam. Namun, ketika orang yang berdiri di depannya adalah seorang pelayan dan seorang pemuda seperti Chu Feng, jelas, Murong Xinyu tidak punya cara untuk menerima kenyataan itu. Anak kecil, kamu ingin mati. Tepat pada saat itu, dua orang berpakaian hitam bergegas mendekat. Mereka berada di tingkat 3 dari wilayah asal dan ketika mereka melihat rekan-rekan mereka terbunuh, mereka sangat marah. Mereka memutar kekuatan asal mereka dan mengirimkan dua keterampilan bela diri yang kuat. Kedua keterampilan bela diri itu tidak bisa diremehkan. Kekuatan mereka yang kuat bisa membuat tanah bergetar. Gumpalan api sedang melacak di udara saat mereka mengeluarkan suara menderu yang menusuk telinga. Menghadapi serangan yang menakutkan, Murong Xinyu memekik ketakutan karena baginya, yang bahkan tidak memiliki energi spiritual, kekuatan asal yang kuat terlalu menakutkan. Tapi ketika Murong Xinyu merasa bahwa dia pasti akan mati, Chu Feng dengan dingin mendengus dan bahkan tanpa bergerak, dua serangan kuat meledak 3 meter dari Chu Feng. Ledakan. Kekuatan itu sangat menakutkan. Riak energi menjadi badai kekuatan asal yang terbentuk saat menelan keluar. Mereka mematahkan semua pohon besar di sekitarnya menjadi abu. Seorang pelayan yang melarikan diri bahkan dihancurkan secara paksa oleh energi. Namun, ledakan kuat seperti itu terhenti 3 meter dari Chu Feng. Seolah-olah ada dinding yang tak terlihat dan itu bahkan tidak membahayakan setengah dari rambut Chu Feng. Bagaimana itu bisa terjadi? Murong Xinyu yang secara pribadi melihat semuanya membuka lebar matanya karena terkejut. Mulut kecilnya sedikit terbuka dan keheranan ada di seluruh wajahnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dan jelas, dia tidak tahu bahwa itu adalah formasi roh dari legenda. Pada kenyataannya, bahkan dua orang berpakaian hitam yang menyerang tidak bisa membantu tetapi sedikit ragu. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka bisa membunuh Chu Feng dengan serangan itu, tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa dia tidak akan terluka dengan cara apapun. Saat mereka bingung, tiba-tiba,
Pencahayaan muncul di tubuh Chu Feng dan ular kilat melonjak saat mereka menderu ke langit. Dalam sekejap, mereka menerkam ke arah dua orang berpakaian hitam, secara paksa menelan mereka dan orang-orang menjadi abu. Kali ini, semua orang melihat semuanya dengan jelas. Mereka melihat bahwa Chu Feng bahkan tidak bergerak tetapi menggunakan keterampilan bela diri yang luar biasa untuk membunuh dua orang berpakaian hitam yang berada di tingkat 3 dari wilayah asal. Aura ini adalah level 1 dari ranah asal. Namun, bagaimana bisa seseorang yang berada di level 1 dari ranah asal menjadi begitu kuat? Membunuh orang-orang di tingkat 3 dari wilayah asal seperti semut squishing? Petik 2. Meskipun manajer Zhang masih bertengkar sengit dengan orang-orang berpakaian hitam, dia masih memperhatikan apa yang dilakukan Chu Feng. Dengan pengalamannya yang lama dan sulit ditangani, dia sadar bahwa Chu Feng agak canggung. Dia menunjuk Chu Feng dan berteriak keras, "Siapa kamu? Kenapa kamu menyelinap ke White Tiger Villaku?" Petik 2. Apa? Menyelinap ke White Tiger Villa? Petik 2. Semua orang bereaksi terhadap kata-kata manajer Zhang. Biasanya, para pelayan tidak mungkin memiliki kultivasi seperti Chu Feng, dan dengan kultivasinya, meskipun ia tidak akan berada di puncak bahkan di White Tiger Villa, ia masih akan dianggap sebagai ahli. Tidak mungkin baginya untuk menjadi pelayan kecil seperti itu. Pada saat itu, rasa takut muncul di wajah terkejut Murong Xinyu. Dia mulai memanjat mundur dengan ketakutan. Karena rahasia White Tiger Villa, memang ada banyak ahli budidaya yang menyelinap masuk dan orang-orang itu memiliki niat jahat. Dia diculik sekali sebelumnya dan dia hampir kehilangan nyawanya. Jika kamu ingin hidup, jangan berlari-lari. Chu Feng menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia melihat tatapan sengit Chu Feng, untuk beberapa alasan, Murong Xinyu tidak bisa membantu tetapi bingung. Setelah itu, dia menghentikan gerakan tubuhnya dan duduk dengan kosong di tempatnya. Desir, desir, desir. Tepat pada saat itu, suara berisik keluar dari hutan di sekitarnya. Ada 100 orang berpakaian bagus yang keluar dari hutan. Semua dari mereka memegang pedang dan semua aura mereka termasuk dalam ranah asal. Bunuh semua orang tanpa ampun. Suara dingin terdengar dan orang-orang berpakaian hitam memulai pembantaian mereka. Hampir semua pelayan yang tidak melarikan diri terbunuh. Pada kenyataannya, bahkan para pelayan yang melarikan diri meninggal ketika mereka dibunuh di dalam hutan. Jelas, kelompok orang sudah merencanakan untuk tidak meninggalkan orang yang selamat dari awal. Di bawah serangan kelompok sekitarnya, bahkan manajer Zhang tidak memiliki cara untuk melanjutkan dan dia dengan cepat jatuh. Namun, di pihak Chu Feng, tidak ada yang akan mendekatinya. Mereka yang datang dalam jarak 10 meter akan mati. Teman, aku melihat bahwa kamu bukan orang dari White Tiger Villa aku. Tidak bisakah kamu terlibat dalam masalah pribadi White Tiger Villaku? Seseorang berpakaian hitam di tingkat kelima dari wilayah asal berbicara dan jelas bahwa dia sadar bahwa Chu Feng tidak sederhana. Kamu siapa? Mengapa kamu perlu melukai aku? Setelah mengetahui bahwa orang-orang berpakaian hitam adalah orang-orang dari White Tiger Villa, Murong Xinyu sangat marah karena dia tidak bisa berpikir siapa yang berani membunuhnya bahkan setelah mengetahui posisi dan identitasnya di White Villa Harimau. Selama kamu sedikit membantu White Tiger Villa, aku akan sangat menghargai kamu. Orang berpakaian hitam benar-benar mengabaikan Murong Xinyu dan dengan sopan menggenggam tangannya ke arah Chu Feng. Pada saat yang sama,
lusinan orang berpakaian hitam sudah dengan hati-hati mengelilingi mereka. Jika ada kata-kata yang tidak cocok, mereka akan menyerang dengan kekuatan penuh mereka. Menghadapi situasi itu, Murong Xinyu tidak punya pilihan selain berdiri dan mengikuti di belakang Chu Feng. Memikirkan hal itu, bahkan dia merasa itu lucu. Nona besar dari Villa White Tiger yang besar membutuhkan perlindungan dari orang luar. Dia bahkan menyinggung orang luar itu dan dia menerima sedikit keluhan. Namun saat ini, orang luar itu adalah satu-satunya orang yang bisa melindunginya. Seseorang yang harus dia andalkan. Teman aku, apakah kamu pikir kamu akan menang? Karena Chu Feng tidak berbicara, suara orang berpakaian hitam akhirnya menjadi sedingin es. Jika kamu ingin menyerang, silakan. Gadis ini di bawah perlindungan aku. Chu Feng samar-samar tersenyum dan bahkan tidak menempatkan orang-orang itu di matanya. Serang. Melihat itu, orang berpakaian hitam itu tidak membuang kata-kata lagi. Dengan teriakan dingin, lebih dari 100 orang berpakaian hitam bergerak dan mulai menyerang Chu Feng. Ada berbagai keterampilan bela diri yang kuat dan bermuka masam. Tetapi hal yang sama yang mereka miliki adalah kekuatan. Hanya dengan tekanan itu sudah cukup bagi mereka di alam roh untuk mati. Namun, Murong Xinyu yang saat ini berada di bawah perlindungan Chu Feng tercengang ketika dia menemukan bahwa dia tidak terancam dengan cara apapun. Bab 148 Penyembelihan yang tegas. Dinding tak terlihat terbentuk di depan mereka. Itu seperti benteng transparan yang melindungi Chu Feng dan Murong Xinyu. Meskipun keterampilan bela diri yang terus-menerus membombardir dan terus meledak, mereka dihentikan oleh benteng dan tidak ada cara untuk menembusnya dengan cara apapun. Apakah ini teknik formasi roh? Murong Xinyu tertegun. Meskipun dia tidak bisa berkultivasi, bagaimanapun, dia adalah Miss besar dari White Tiger Villa sehingga dia telah mendengar banyak hal. Secara alami, dia akan mendengar tentang spiritualis dunia. Jadi dia juga tahu bahwa teknik formasi roh adalah metode pertahanan terkuat di dunia. Namun, tidak peduli apa, dia tidak akan pernah berpikir bahwa seorang pemuda yang jauh lebih muda darinya adalah seorang spiritualis dunia dan bahkan memiliki kultivasi yang kuat. Tidak ada orang yang memiliki kekuatan semacam itu pada usia itu di White Tiger Villanya. Dengan itu, Murong Xinyu tidak bisa tidak melihat Chu Feng dengan cara lain dan berpikir, mungkinkah di luar White Tiger Villa, ada banyak ahli dan jenius yang membentuk kerumunan? Sial, metode aneh apa yang digunakan bocah ini? Bagaimana serangan aku tidak mendarat padanya? Menghadapi situasi itu, orang-orang berpakaian hitam merasa sangat tak berdaya. Mustahil. Apakah dia spiritualis dunia? Seorang spiritualis dunia di usia yang sangat muda. Dari mana asalnya? Bahkan pemimpin orang berpakaian hitam mengerutkan kening dan merasa bahwa Chu Feng terlalu sulit untuk dihadapi. Apa? Kamu sudah selesai? Jika kamu selesai, giliran aku. Petik 2. Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan formasi roh dengan cepat berkontraksi. Dari benteng formasi roh yang sebesar rumah, itu menjadi ruang yang sangat kecil yang hanya bisa menampung Chu Feng dan Murong Xiyun. Pada saat itu, Chu Feng mengangkat kakinya dan maju selangkah. Dia melangkah keluar dari formasi roh. Tangan kirinya terbentuk menjadi kepalan tangan dan busur besar keemasan muncul. Dia menarik dengan tangan kanannya dan panah emas terkondensasi dan muncul. Sejak saat itu, Chu Feng meledak-ledak dan berulang kali menembak. Suara-suara angin yang melolong tidak pernah berakhir terdengar. Hujan panah emas memenuhi langit saat mereka semua terbang.
Setiap panah melihat darah dan tidak ada yang meleset. Di bawah ledakan penembakan, sangat cepat, lebih dari setengah dari 100 orang berpakaian hitam meninggal atau terluka. Hampir tidak ada yang bisa menghindari panah Chu Feng karena seolah-olah panah itu memiliki sihir. Mereka ingin menghindar, tetapi mereka tidak bisa. Mereka ingin mempertahankan, tetapi mereka tidak bisa mundur. Melihat satu tubuh demi satu tubuh tertusuk dan terbaring dalam genangan darah di sekelilingnya, bahkan pemimpinnya pun panik. Dia berteriak dan memimpin untuk melarikan diri. Kamu pikir kamu bisa pergi? Petik 2. Chu Feng dengan dingin mendengus. Dia membidik pemimpin berpakaian hitam dan menembak. Kemanapun kilatan cahaya keemasan pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Beberapa pohon besar yang bisa menyentuh langit berlubang menembusnya. Pada akhirnya, hanya ketika ia mendarat dan dengan paksa meledakkan kepala pemimpinlah ia menghilang. Itu adalah makna mendalam tertinggi dari Bow of Hundred Transformations. Tidak ada panah yang sia-sia dan setiap orang mengambil nyawa. Kecuali kekuatan mereka di atas Chu Feng, tidak ada yang bisa melarikan diri dari pembantaian Bow of Hundred Transformations. Dengan berkedip, tidak ada yang tetap hidup dalam 100 orang berpakaian hitam. Semuanya mati karena busur Chu Feng. Jika mereka tidak tertusuk melalui dada, mereka akan meledak. Mereka semua mati dengan satu panah dan mereka mati dengan cukup efisien. Ini. Melihat adegan berdarah di depannya, Murong Xinyu mengerutkan kening. Itu bukan pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu menyedihkan. Tetapi ketika adegan berdarah itu diciptakan oleh seorang pria muda yang beberapa tahun lebih muda darinya. Kejutan yang tak terlukiskan ada di dalam hatinya. Tidak hanya itu masalah kultivasi, itu juga masalah pikiran. Jika dia dewasa, itu masuk akal. Tapi, itu terlalu jarang bagi seorang pria muda untuk disembelih dengan tegas tanpa ampun. Jika Chu Feng tidak melindunginya, dia benar-benar akan curiga apakah Chu Feng adalah monster berdarah dingin atau tidak. Manajer Zhang, kata-kata apa yang ingin kamu katakan? Chu Feng melihat bahwa manajer Zhang masih belum mati dan sepertinya memiliki kata-kata yang ingin dia ucapkan. Jadi, dia berjalan mendekat. Lagi pula, tanpa orang tua itu, Chu Feng tidak bisa menyelinap ke White Tiger Villa dengan begitu sukses. Aku tidak peduli tujuan apa yang kamu miliki. Tetapi aku berharap kamu tidak membahayakan nona aku. Saat ini, jika ada orang di White Tiger Villa yang berani membunuh nona itu secara terbuka dan berani, itu berarti perubahan harus telah terjadi di villa. Petik 2. Aku harap kamu bisa melindunginya. Selama tidak ada yang membahayakannya, tuan villa aku pasti akan membalas kamu. Manajer Zhang memohon dengan suara yang sangat lemah. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar khawatir tentang Murong Xinyu. Manajer Zhang. Saat itu, Murong Xinyu juga berlari. Ketika dia melihat dia sekarat, air mata menyakitkan mengalir dan jelas bahwa hubungan mereka cukup baik. Chu Feng berdiri di samping dan diam-diam menatap kedua orang itu. Ketika manajer Zhang memejamkan mata, dia menepuk bahu Murong Xinyu dan berkata, dia pergi. Manajer Zhang sudah pergi. Petik 2. Murong Xinyu juga bukan orang yang keras kepala jadi dia berdiri. Menghapus air mata di wajahnya, memandang Chu Feng, lalu berkata, jadi, siapa kamu? Tidak masalah siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku adalah orang yang dapat melindungi kamu saat ini. Chu Feng menjawab dengan tenang. Lindungi aku. Kamu adalah mata-mata yang menyelinap ke White Tiger Villa aku dengan niat jahat.
Bagaimana kamu tahu kalau kamu melindungiku karena tujuan lain? Petik 2. Aku punya niat jahat. Kamu adalah orang yang tidak memiliki kultivasi. Apa niat jahat yang akan aku miliki terhadap kamu? Aku baru saja melihat bahwa kamu menyedihkan sehingga aku membantu kamu. Jika aku ingin membunuhmu, aku bahkan tidak perlu menggerakkan satu jari pun. Petik 2. Aku memang punya tujuan di White Tiger Villa, tapi itu pasti bukan kamu. Tidak apa-apa jika kamu mempercayai aku atau tidak. Kamu tidak punya pilihan lain. Jika kamu tidak mengikuti aku, kamu tidak memiliki cara untuk bertahan hidup dan kembali ke White Tiger Villa. Petik 2. Chu Feng terlalu malas untuk menjelaskan. Dia berjalan menuju kereta terdekat, memotong tali, dan langsung pergi ke kuda yang berharga. Persis seperti yang dikatakan manajer Zhang. Jika orang-orang dari White Tiger Villa berani membunuh Murong Xinyu, kemungkinan besar, beberapa perubahan pasti terjadi. Apa yang paling diharapkan oleh Chu Feng adalah perubahan internal. Dengan itu, White Tiger Villa akan berada dalam keadaan kacau. Akan lebih mudah bagi Chu Feng untuk menyelam ke daerah yang lebih dalam, menggunakan kekuatan rohnya dan menyelidiki rahasia White Tiger Villa. Adapun Murong Xinyu, Chu Feng benar-benar hanya membantunya dari dorongan kebaikan. Gadis itu tidak berguna. Juga, Chu Feng tidak takut menceritakan rahasianya dengan mengatakan bahwa dia adalah mata-mata yang menyelinap ke White Tiger Villa. Jika perubahan tertentu benar-benar terjadi pada White Tiger Villa, Murong Xinyu tidak akan memiliki cara untuk kembali ke White Tiger Villa, jadi bagaimana dia akan memberitahukan rahasianya kepada orang lain? Berpikir ke titik itu, Chu Feng tidak ragu-ragu saat dia menendang kuda di bawahnya dan bersiap untuk kembali ke White Tiger Villa. Pada saat itu, suara panik juga terdengar di belakang. Jangan tinggalkan aku. Memutar kepalanya dan melihat ke belakang, dia melihat Murong Xinyu berlari ke arah Chu Feng dan dia memiliki ekspresi ketakutan dan kecemasan. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar takut bahwa Chu Feng akan meninggalkan dan tidak peduli padanya. Apa? Kamu tidak takut kalau aku memiliki niat buruk terhadapmu sekarang? Chu Feng dengan tidak senang tersenyum dan berkata, terlepas dari tujuan apa yang kamu miliki, itu adalah fakta bahwa kamu baru saja menyelamatkanku. Selama kamu melindungiku sepanjang perjalanan kembali ke White Tiger Villa, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Murong Xinyu berkata pelan. Jelas dia menyerah. Majulah. Chu Feng ringan tersenyum dan menarik Murong Xinyu ke belakang kuda. Meskipun gadis itu adalah beban, pada saat-saat genting dia juga bisa menjadi lencana yang menyelamatkan jiwa. Dia bisa membawanya, atau dia bisa meninggalkannya. Pilihan Chu Feng adalah untuk melindunginya sekali lagi. Bab 149 Lifeline. Chu Feng membawa Murong Xinyu kembali ke White Tiger Villa. Di jalan, mereka bertemu beberapa pembunuh lagi. Beberapa menutupi wajah mereka, beberapa hanya mengenakan pakaian bela diri normal yang bahkan Murong Xinyu kenal. Ketika mereka melihat satu sama lain, mereka langsung menyerang dan ingin mengambil nyawa Murong Xinyu. Untungnya, ada Chu Feng sebagai pendamping dan juga karena tidak ada ahli yang luar biasa, perjalanan mereka kembali dapat dikatakan cukup lancar tanpa hambatan. Setidaknya, tidak ada yang bisa menghentikan Chu Feng. Namun, itu membuat Murong Xinyu sangat gelisah dan sangat cemas. Dia merasa bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada White Tiger Villa. Di sisi lain, Chu Feng semakin bahagia karena dia berharap konflik internal terjadi di White Tiger Villa.
Hanya dengan itu dia bisa mengambil risiko dan masuk. Ketika Chu Feng dan Murong Xinyu tiba di Villa White Tiger, ia menemukan bahwa sejumlah besar pakar White Tiger Villa saling membunuh di luar villa. Teriakan dan pembantaian memenuhi bagian dalam White Tiger Villa dan ada gemuruh tak henti-hentinya. Surga. Mengapa ini terjadi? Petik 2. Pemberontakan. Seseorang memulai pemberontakan. Melihat orang-orang dari villa yang seperti keluarga di masa lalu, namun saat ini saling membunuh, wajah Murong Xinyu memucat. Mata indahnya berkilauan dan mereka mengungkapkan emosi yang tak terkatakan. Tetapi dapat dilihat bahwa dia sangat gugup dan gelisah. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin menghentikan semuanya, namun dia tidak berdaya. Segala sesuatu yang terjadi hari ini tidak dapat dibayangkan dan tidak dapat diprediksi. Sepertinya kamu adalah gadis yang sangat bodoh. Melihat Murong Xinyu saat ini, Chu Feng tersenyum. Apa maksudmu? Murong Xinyu dengan dingin bertanya. Meskipun dia tidak dapat berkultivasi, dia secara alami cerdas. Jadi, banyak urusan di villa diturunkan oleh ayahnya dan ditangani olehnya. Meskipun begitu, saat ini, dia diejek oleh seorang pria muda yang jauh lebih muda darinya. Itu membuatnya sangat tidak senang. Jelas, gerakan internal skala besar seperti itu sudah direncanakan. White Tiger Villa kamu sudah tanpa bentuk terbelah menjadi 2 bagian. Petik 2. Sedangkan bagimu, sebagai nona besar macan putih, menjadi putri dari Tuan White Tiger Villa, kamu tidak mendeteksi semua ini sebelumnya dan kamu bahkan mengungkapkan ekspresi ketidakterbukaan. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak bodoh? Chu Feng mencibir dan berkata. Kamu, Murong Xinyu awalnya ingin membantah, tapi dia tidak bisa menemukan landasan untuk disangkal karena Chu Feng sangat benar. Meskipun dia sangat pintar, dia tidak terlalu curiga. Dia hanya melihat harmoni di permukaan White Tiger Villa, tapi dia tidak menyadari bahaya besar yang tersembunyi di balik permukaan. Dia membenci dirinya sendiri. Ayahnya biasanya menutup dirinya sendiri dalam isolasi sehingga banyak hal di White Tiger Villa dilakukan oleh dia dan pamannya. Namun, masalah muncul di dalam villa namun dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia tidak punya wajah untuk bertemu ayahnya. Biarkan aku bertanya padamu. Sampai sekarang, apakah kamu masih tidak tahu siapa yang mengatur pemberontakan ini? Tanya Chu Feng. Aku, Murong Xinyu bingung. Mendesah. Sepertinya membiasakan diri dengan kehidupan yang damai benar-benar membuat orang lambat. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Dia berkata untuk mengingatkannya, pikirkanlah. Jika ini bukan pekerjaan orang luar, siapa yang memiliki kekuatan yang kuat dalam keluarga kamu? Begitu kuat sehingga begitu banyak orang bersedia melayaninya, dan juga tidak ragu-ragu atas kejahatan pengkhianatan demi pemberontakan? Petik 2. Ini dia. Murong Xinyu tiba-tiba menyadari namun dia tidak berani mempercayainya. Siapa? Chu Feng erat bertanya. Aku. Murong Xinyu merasa sulit untuk mengatakannya. Jangan bilang padaku bahwa kamu masih ingin menyimpan rahasia dariku saat ini. Aku satu-satunya orang yang dapat membantu kamu, kata Chu Feng. Melihat Chu Feng yang tampaknya benar-benar ingin membantu dirinya sendiri, dan setelah berpikir tentang perjalanan kembali, di mana dia sudah mati jika Chu Feng tidak ada di sana sebagai pengawal. Murong Xinyu perlahan berkata, Paman aku, Murong Yangwan, adalah satu-satunya orang selain ayah aku yang memiliki kekuatan reli yang kuat. Tapi, dalam kurun waktu ayah aku ditutup secara terpisah, banyak hal di villa ini yang aku tangani.
Petik 2. Namun, aku hanya berurusan dengan hal-hal sepele internal. Hal-hal nyata dan penting di villa ditangani oleh pamanku. Tetapi memikirkannya sekarang, di tahun-tahun ketika ayah aku ditutup secara terpisah, kekuatan sebenarnya dari White Tiger Villa dikendalikan oleh paman aku. Petik 2. Berpikir tentang hal itu, baru saat itulah Murong Sinyu mengetahui keseriusan akibatnya. Namun, dia tidak punya cara untuk menerima kebenaran itu karena dia tidak bisa membayangkan mengapa pamannya melakukan hal-hal seperti itu di villa. Ini tidak bisa disalahkan pada kamu. Pada akhirnya, kamu tidak memiliki banyak pengalaman. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan ayah kamu karena terlalu mempercayai paman kamu. Petik 2. Melihat semuanya hari ini, pamanmu pasti sudah memikirkan hal ini sejak lama. Karena dia merebut kekuasaan hari ini, orang pertama yang dia ingin bunuh pastilah ayahmu. Di mana ayahmu diasingkan? Petik 2. Chu Feng tampak khawatir, tetapi dalam kenyataannya dia secara tersembunyi menanyakan informasi. Meskipun banyak orang tidak tahu tentang rahasia White Tiger Villa, Chu Feng merasa bahwa tidak mungkin bagi Master White Tiger Villa untuk tidak mengetahui petunjuk apapun. Adapun di mana ia mengasingkan diri, lokasi itu sama sekali tidak sederhana. Chu Feng ingin menyelinap ke dalamnya dan Murong Sinyu dapat membantu Chu Feng. Meskipun gadis itu cerdas, dia tidak merencanakan terlalu banyak dan karena itu, dia dapat digunakan dengan sangat mudah. Oh tidak. Paman aku memiliki kunci untuk masuk ke Lifeline, jika dia. Mendengar kata-kata Chu Feng, ekspresi Murong Sinyu sangat berubah, dan tanpa bicara lagi, dia berlari ke sisi lain White Tiger Villa. Melihat itu, Chu Feng diam saja dan diikuti dengan cermat. Setelah beberapa saat, Murong Sinyu tiba dan membawa Chu Feng ke tumpukan batu yang terletak di luar White Tiger Villa. Itu bisa dikatakan hutan batu dan terlalu berantakan. Itu seharusnya dibuat dari gunung yang tertinggal. Chu Feng mencari dengan kekuatan rohnya, tetapi dia tidak bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Batu-batu itu tampak seperti batu gunung biasa dan tidak diatur dengan aturan apapun. Namun, melihat Murong Sinyu berputar sambil melihat ke kiri dan ke kanan, jelas bahwa dia sedang mencari sesuatu dan itu pasti tidak akan sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Tepat pada saat itu, setelah Murong Sinyu menemukan batu besar, dia menghela nafas lega. Ketika dia mengambil kalung batu giok yang ada di lehernya dan menekannya ke lekukan di atas batu, bebatuan yang berantakan berubah, dan dengan sangat cepat, sebuah terowongan yang dalam muncul. Setelah terowongan terbuka, Murong Sinyu buru-buru berlari ke dalamnya. Chu Feng juga mengikuti, dan saat dia masuk, pintu masuk otomatis ditutup. Namun, pada saat itu, di depan mata Chu Feng, itu tidak pekat. Pada saat itu, bisa dibilang pemandangan yang cukup mempesona. Ada mural yang tak terhitung jumlahnya di dinding dan mereka sangat baik-baik saja. Beberapa batu bercahaya tergantung di atas kepala mereka dan gua itu menyala seolah-olah hari itu siang. Yang paling penting adalah bau lama yang menerkam ke arahnya. Itu memberitahu Chu Feng bahwa itu telah dibangun untuk waktu yang lama, setidaknya selama beberapa ratus tahun. Sepertinya Lifeline ini adalah tempat yang ingin aku temukan. Senyum dangkal terangkat dari sudut mulut Chu Feng. Area itu terlalu tersembunyi. Bahkan kekuatan rohnya tidak bisa merasakan jejak perbedaan. Jika Murong Sinyu tidak membawanya ke sini, Chu Feng mungkin tidak bisa menemukannya bahkan jika dia mencari seluruh hidupnya.